Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia itu sangat sulit untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah kita sehat, kita punya waktu luang, dan kita ngaji. Ngaji ini kan dalam rangka untuk mensyukuri nikmat, kedua macam nikmat itu. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah ngaji, hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2162 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini pernah kita sampaikan pekan-pekan sebelumnya ya. Ini lanjutannya. Jadi kita penggal satu-satu gitu ya. Nabi bersabda, hakul muslimi alal muslimi syitan. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6 ya. Kalau minggu lalu tentang apa, menghadiri undangan ya, atau apa, menjawab salam gitu. Itu yang pernah kita bahas. Nah sekarang ini yang ketiga, yang lanjutannya adalah salah satu hak saudara kita itu pada kita adalah wa idza atasa fahamidallahi fasammidhu. Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah, jadi dia bersin lalu memuji Allah. Memuji Allah itu bagaimana? Dia katakan alhamdulillah. Jadi setelah bersin dia bilang alhamdulillah. Maka doakanlah dia ya. Itu haknya dia, itu dia berhak untuk mendapatkan doa dari kita. Berarti semua seolah-olah kita wajib untuk mendoakan dia ya. Atau setidaknya sunnah, nanti sunnah yang mendatangkan pahala dengan mengucapkan apa? Yarhamukallah, yarhamukallah. Jadi kalau ada orang bersin bilang alhamdulillah, kita jawab dengan berdoa. Maka adab orang bersin itu dan adab orang yang mendengarkan orang yang bersin itu adalah yang pertama, yang bersin setelah hasim gitu ya, dia baca alhamdulillah gitu. Segala puji bagi Allah itu artinya. Maka kita yang mendengarkan itu, orang bersin dan dia berkata alhamdulillah, kita berdoa, mendoakan orang yang bersin itu dengan apa? Doa yang diajarkan Nabi, yaitu yarhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, memberikan kasih sayangnya kepadamu. Luar biasa. Jadi orang bersin saja lalu dia bilang alhamdulillah, kita doakan dia agar mendapatkan apa? Kasih sayangnya Allah. Lalu berikutnya yang bersin tadi kalau didoakan oleh saudaranya irhamukallah, maka dia menjawab lagi yahdikumullah. Jadi yang bersin itu berdoa lagi yahdikumullah. Artinya semoga Allah memberikan kepada kalian petunjuk. Petunjuk itu apa? Islam. Petunjuk itu apa? Kebenaran. Jadi dengan bersin saja kita sudah dapat pahala banyak ya. Pahala banyak dan didoakan orang lain. Ayo kita amalkan ini. Kalau kita bersin langsung bilang apa? Alhamdulillah. Lalu kita yang mendengarkan, kalau ada alhamdulillah itu kita jawab yarhamukallah. Lalu kalau kita bersin dan kita didoakan orang lain yarhamukallah, kita berdoa yahdikumullah. Yahdikumullah itu artinya semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda. Jadi ini amalan mudah, tapi kita sering melupakannya ya. Sering kita di antara kita sering melupakannya. Kenapa? Karena menganggap amalan itu remeh gitu ya. Amalan itu remeh. Padahal banyak sekali sahabat
atau para ulama yang yang melakukan amalan mudah, justru itu yang menjadi penyebab dia masuk surga. Nah, ini salah satu contohnya nih, agar menginspirasi kita, agar kita kalau bersin langsung bilang alhamdulillah, muji Allah. Suatu hari seorang ahli hadis, yaitu bernama Abu Daud, dia itu hendak menyeberangi Sungai Tigris, ya. Sungai Tigris itu insya Allah di Irak, gitu ya. Dengan kapal dengan beberapa penumpang itu, atau kapal kecil atau perahu misalnya. Di tengah, setelah dari tengah sungai itu, Sungai Tigris tadi, Abu Daud minta kembali ke tempat penyeberangan tadi, ke tempat asal, ya. Nah, tentu saja yang nakodanya itu nggak mau, gitu. Karena apa? Rugi waktu, rugi BBM misalnya, gitu. Tapi Abu Daud itu bilang kalau Anda bersedia balik ke sana, saya tambahi ongkosnya satu dirham, gitu. Maka nakoda dari perahu itu mau, ya, balik ke sana, balik lagi ke tempat penyeberangan semula. Untuk apa Abu Daud itu kembali? Ternyata Abu Daud itu mendengar seseorang di pinggir Sungai Tigris itu bersin, ya, hasim gitu, ya. Dia dengar kalau bersin dan dia bilang alhamdulillah. Ternyata tidak ada yang menjawab, ya. Nah, perlunya Abu Daud tadi itu kembali menemui orang itu tadi, hanya untuk mendoakan orang yang bersin tadi itu loh. Abu Daud bilang yarhamukallah, gitu, ya. Yarhamukallah. Terus Abu Daud meminta nakoda itu kembali melanjutkan perjalanan dengan menjawab itu saja, yarhamukallah. Itu Abu Daud rela membayar 1 dirham, ya. Dan takdirnya Allah seolah-olah Allah memberitahu kepada semua penumpang kapal kecil itu, di malam harinya ketika mereka tidur, nyampe di rumah masing-masing tidur, ternyata mereka semuanya itu sama-sama bermimpi, dan mimpinya sama, yaitu dia di dalam mimpinya itu melihat bahwa ada kalimat begini, Abu Daud telah membeli istana di surga dengan harga 1 dirham. Jadi maksudnya apa? Tadi itu kan Abu Daud untuk kembali ke sungai, ke tempat penyeberangan semula itu kan membayar kepada nakoda 1 dirham tambahan. Setelah itu Abu Daud mendoakan orang yang sedang bersin dan bilang alhamdulillah dengan doa yarhamukallah. Amalan kecil ini loh yang membuat Abu Daud tadi itu dijamin surga oleh Allah lewat mimpi para penumpang perahu. Jadi luar biasa, ya, amalan kecil bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Maka mari kita jangan meremehkan amalan-amalan kecil, ya. Selagi ada kesempatan bagi kita untuk beramal soleh, semudah apapun amalan itu kita lakukan. Seperti ini tadi, kalau kita bersin langsung kita bilang alhamdulillah. Lalu yang mendengar orang yang bersin tadi bilang alhamdulillah, menjawab yarhamukallah. Nah, setelah itu orang yang bersin tadi menjawab lagi yahdikumullah. Dengan seperti itu, hal kecil seperti itu bisa menumpuk pahala dan seterusnya, gitu, ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah, ya, amalan mudah, tapi kalau kita amalkan menjadi dahsyat, ya, pahalanya dahsyat. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.